Salah satu guru saya juga dalam bidang transport itu kru driver dan co-driver itu salah satu guru saya juga. Tapi saya berusaha mempertahankan SDM terbaik yang masih saya kerjakan. Karena takut nanti pada saat titik balik setelah pandemi selesai, saya kehilangan SDM. Which is kalau kita jual bis, someday kita punya uang lagi bisa beli bis lagi. Iya. Tapi kalau kita kehilangan karyawan dengan kemampuan yang sudah sesuai iramanya dengan kita, speednya bisa ngimbangin kita sebagai pimpinan, susah Om. Kembali lagi di Tripod, Om Tripod Case dengan saya Edo Saifullah, Edo ganteng demi Allah. Pasti ruas ya. Dan ini Om Diki. Om Diki perkenalkan dulu itu. Halo teman Om. Nah, di sini kita kedatangan dua narasumber ya. Yang mana dua narasumber ini kedua-duanya adalah seorang pengusaha dari PO Bus ya. Yang pertama di sebelah Om kanan Cipto. saya ada Om Cipto. Sehat, Om. Dan di sebelahnya Om Cipto ada Om Satria. Nah, yang mana Om Cipto ini dia ini pemilik dari Marjaya Trans. Marjaya Trans. Dan Om Satria pemilik dari Satria Perkasa. Kelihatan dari bajunya sih. Bajunya atau badannya? Badannya juga sama Perkasa. Nah, kita akan ulik-ulik apa sih kegiatan PO Bus di saat pandemi sekarang ini ya, yang mana pandemi ini sudah hampir 2 tahun. Nah, berarti 2 tahun pula lah PO ini bergelut dengan yang namanya, mohon maaf mungkin cicilan mungkin Pak ya, dan juga tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dari para krunya masing-masing. Silakan Om, ada yang ditanyakan? Mungkin saya pertama masih bingung apa itu artinya PO teh pre-order bukan? Atau mungkin bisa dijelaskan apakah punya kata-kata yang Jadi emang... kalau PO itu adalah kepanjangan dari perusahaan otobis. Oh, perusahaan otobis. Ya, cuman memang singkatnya dulu izin perusahaannya juga memang sebelum aturan baru itu PO ya, Pak Cipto ya. PO. Jadi kita kadang-kadang di izin keterangan jalan itu atau KP pariwisatanya itu masih disebut PO. Cuman aturan berubah mungkin sejak 5-6 tahun lalu harus berbadan hukum yaitu PT. Gitu. Jadi kalau Pak Cipto dengan PT-nya PT Marjaya Utama, saya PT-nya PT Satria Perkasa Wisata. Belakangnya wisata semua karena bis pariwisata. Karena bis pariwisata. Bukan pre-order ya, saya biasanya kalau online, barangnya PO gitu. Jadi sekarang peraturan yang PT itu, tetapi PO itu tetap lazim dipakai, umum dipakai. Tetap, kalau bilang Mas Satria ini apa PO-nya, jadi PT-nya apa, jadi tetap nama PO itu melekat. Ya karena yang pertama itu yang diingat. Ya. Berarti kalau ditanyain sekarang PO-nya apa, yang dijawab PT-nya itu nama PT berarti. Masih PO. Masih PO ya, brand lah lebih brandnya. Siap. Paling penasaran aja nih, bisa punya PO nih gimana ceritanya, mungkin mau diceritain dulu. Senior duluan. Bukan senior sih, karena pas kebetulan lahir lebih dulu aja. Gimana nih ceritanya? Kenapa memilih usaha di bidang transportasi bis, terutama bisnya bis pariwisata gitu? Apakah awalnya memang turun temurun atau ini semenjak kapan? Ya. Adanya Marjaya ini, Pak? Kalau Marjaya sendiri itu lahir pertama di 2009. Karena kalau ditanyain kenapa sih bisnis otobis, kenapa bisnis transport? Kalau dibilang sejujurnya sih legit ya gitu. Di masanya legit ya. Legit lah ya istilahnya. Ya dari segi nggak ini agak dipungkirin lagi lah, kenapa sampai sekarang pun banyak follower ya, lah di sini yang pengen berbisnis di bidang otobis gitu. Ya, di satu sisi dari segi keuntungan itu seperti lumayan ya, kedua juga ya tidak pride. Bagi saya pribadi ada ya, pride karena sendiri. hobi ya, hobi. Pride juga iya ya, dulu pride ya, tapi kalau sekarang
udahlah ngapain pakai private. Awal mengenalnya tuh kayak gimana? Apakah faktor lingkungan atau dari orang tua? Kalau saya dulu orang tua saya tuh travel. Ya, travel. Dulu saya suka diajak, kamu ngawal tour deh. Kan pakai bis tuh. Duh, enak juga nih punya bis ya. Kayaknya tuh rasanya gimana gitu, kita punya suatu mobil tapi gede ya, gede. Dan saya awalnya kan dulu kuliah di Surabaya. Bandung Surabaya itu saya suka pakai bis. Wah asik tuh perjalanan malam bis tuh, wah jalur Pantura tuh ya. Bismania berarti ya. Ya bisa disebut Bismania. Sampai kita perjalanan itu pesen seatnya itu seminggu sebelumnya, karena apa? Pengen dapat seat nomor 1 atau 2 ini. Iya terus semalaman tuh di belakang supir tuh ya. Asik ya. Ya suatu ya nggak tahu lah, mungkin pada saat perjalanan itu mungkin ada satu doa ya. Aduh siapa ya, mudah-mudahan suatu saat saya punya seperti ini. Alhamdulillah terkabul gitu ya. Nah Om, ada satu cerita menarik bagi saya pribadi tentang Marjaya ini ya. Nah ini Marjaya ini boleh saya sebutin krunya juga ya. Nah ini ada satu kru namanya Asep Simut dipanggilnya. Iya. Nah ini Marjaya dan Asep Simut jadi saksi nyata pertama kali saya jadi guide pakai bis Marjaya. Drivernya itu Asep Simut. Ingat saya dulu. Ingat banget dulu. Itu jemputnya di stasiun Bandung waktu itu ya. Ingat banget. Ya betul. Ini saksi perjalanan saya tuh ya Asep Simut gitu ya. Saya banyak berguru juga dari dia. Makanya Marjaya saya masih tetap ingat sampai sekarang. Salah satu guru saya juga dalam bidang transport itu kru driver dan co-driver itu salah satu guru saya juga. Guru kita ya malah ya. Guru kita juga. Jadi si kru itu selain merupakan aset buat kita juga merupakan mentor juga ya. Karena mereka berpengalaman lebih dulu kan. Nah untuk Om Satria sendiri kenapa memilih bidang transport? Oke, kalau saya ceritanya agak unik Om. Jujur kalau nggak apa-apa ya, kita terbuka aja lah. Saya kalau awalnya justru karena niatnya nggak baik, karena pengen monopoli Om. Jadi mungkin teman-teman juga tahu saya basicnya adalah dari seorang tour leader sama seperti Om. Jadi saya memulainya kalau Pak Cipto 2009 sudah punya armada, dulu saya 2009 belum punya apa-apa, masih jadi tutati tahun travel. Jadi saya mengambil pengalaman itu dengan baik, dan memang saya hampir dari 2009 sampai 2014 armada kita pertama itu 5 tahun saya berkecimpung aktif di bidang tour and travel, sehingga saya berinteraksi dengan supir, berinteraksi dengan restoran, hotel dan lain-lain, berinteraksi dengan ruang kru, ngambil komisi dan lain-lain, itu saya udah paham hatam betul. Sampai suatu ketika sama lah seperti Mas Cipto, kalau Mas Cipto mungkin tadi berangkat pulang pergi Bandung Surabaya naik bis akhirnya bermimpi. Kalau saya selama duduk, mungkin Om juga ngerasain duduk di bangku TL di paling depan, itu ya pasti doanya selalu sama. Kapan punya bis sendiri? Betul. Nah akhirnya alhamdulillah dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mulainya 2014 pertama beli bis dari CTU. Ya, nanti mungkin kalau teman Om ini, para pemirsa ini nonton, saya memang dulu bisa dicek validitas informasinya ke Pak Hamdani. Mungkin nanti suatu saat Pak Hamdani juga diundang karena beliau juga mentor ya di lingkup bis. Saya itu sempat selama jadi travel sebelum punya bis, saya pernah 3 tahun berturut-turut 2011, 12, 13 saya 3 besar support agent di CTU. Gitu, alhamdulillah. Jadi ingat tuh habis sebelum lebaran tuh pasti Pak Hamdani nelfon, ngundang ke kantor, ambil kulkas, ambil kipas angin, ambil handphone, reward di situ. Sambil akhirnya iseng aja ngobrol sama CTU kan udah dekat sama kemudian saya sering nongkrong di kantor mereka di Hino Maya Graha. Pak, bis tuh murah gitu. Ngajaran saya gitu. Ketawa tuh lah. Jadi awalnya mungkin nggak percaya beli bis, tapi akhirnya ya itu tadi takdir berkata lain.
1 bulan kemudian kekumpul sedikit uang, belilah bis pertama. Bis tua om, jelek, mogok-mogokan, dijelek-jelekin orang. Tapi ya saya pakai sendiri aja. Artinya saya juga punya order sendiri, punya tamu sendiri. Akhirnya berjalan lah si bis itu. Sampai ada rezeki lagi saat ada lelang dari salah satu PO yang sempat berjaya. Saya punten nggak mau sebut namanya. Pokoknya badan bisnya warna orange lah gitu. Jadi saya mengakuisisi di karena sedang ada pelelangan, harganya cukup murah, ada rezeki bagi lagi. 2 armada tuh om. Sampai tutup tahun 2014, tahun baru ke 2015. 2015 ada lagi upgrade, penambahan, mungkin total di 2015 kita sudah sekitar 10 unit gitu. Kalau ditanya bagaimana awalnya, itu tadi berawal dari mimpi, dijadiin doa dan diijabah, dikabul. Tapi namanya kita muslim kan nggak ada yang dijabah kalau kita nggak ada ikhtiar om. Ya, jadi ikhtiarnya itu tadi, bagaimana caranya mempertahankan kepercayaan konsumen sehingga keperluan akan bis itu semakin hari semakin meningkat untuk di domain saya, di travel saya. Kadang kita 1 bulan itu di order sendiri itu bisa sampai 12 sampai 13 tour dalam 1 bulan di masanya ya om ya gitu. Tadi Pak Cipto juga pernah sempat bilang ya pernah legit di masanya gitu, pernah legit di masanya. Sampai akhirnya kita ketemu pandemi seperti sekarang ini. Dan mungkin semua pelaku pariwisata juga sedang mengangkat bendera putih ya. Tapi kalau flashback ke 5-6 tahun yang lalu ya kurang lebih begitulah sejarahnya. Jadi awalnya mah rakus hayang monopoli om. Jadi daripada tamu sendiri kudu bayar sewa ke orang, ke PO lain, kenapa nggak punya bis sendiri? Jadi semuanya setorannya masuk ke kita gitu. Oke, nah itu kalau menurut saya bukan monopoli sebetulnya. Apa tuh? Itu justru lebih hal positif yang Oh. bisa kita kembangkan. Strategi bisnis. Betul, itu kartu strategi bisnis juga. Nah, untuk Pak Cipto, setiap orang pasti memaknai berbeda tentang bendera putih yang dikibarkan. Oke, untuk Pak Cipto sendiri, apa sih makna bendera putih yang dikibarkan? Bendera putih saat ini ya. Betul. Kalau saya berpikir ya mungkin kita pariwisata udah pada di hampir titik terbawah ya. Gitu, makanya kita pelaku wisata itu mengibarkan bendera putih. Dan makna bendera putih ini kalau kita tidak segera mengambil keputusan, ini bisa jadi bendera kuning gitu loh. Atau bendera setengah tiang nanti. Nah, jadi ini tuh ya di saat ini ya semoga aja dengan kita mengibarkan tuh orang pada tahu bahwa kita sekarang pada di posisi mana kan. Kalau bisa dibilang bukan kita aja, bukan pihak wisata semua ya. Semua kita. Tapi ya karena kita bergerak di bidang pariwisata, kita juga memberitahu bahwa kita lagi posisinya seperti ini ya. Ya kita di sini kan otomatis kita ke siapa ya? Ke pemerintahan ya. Ke pemerintahan, tolonglah kita gitu. Tolonglah kita seperti apa gitu. Kita juga bingung. Di satu sisi kita pengen ngebantu, bukan ngebantu ya, artinya membuat situasi sekarang itu menjadi lebih baik, tapi di satu sisi kitanya seperti ini gitu. Ya, karena penyekatan jalanan pasti pariwisata semua tiarap ya. Semua, bukan tiarap, yang mau pergi siapa? Iya. Itu kan, yang mau pergi siapa? Tempat wisata ditutup. Semua. Nah, kemarin sih sempat kita ada obrolan dengan salah satu asosiasi ya. Ya di harapan kita sih dibuka, tapi di tempat wisata tuh betul-betul ada prokes ataupun ya. Sampai kemarin tuh saya baca ada apa ya, vaksin tempat Wisata. tuh apa sih istilahnya tuh, panik. Nah itu kan vaksin di tempat wisata itu bagus, jadi siapa yang mau berangkat kalau belum divaksin di lokasi kan. Selain itu juga akan membantu pemerintah untuk menaikkan rate dari vaksinasi di Indonesia gitu. Jadi tetap kita berangkat, vaksinasi berjalan, prokes berjalan, jadi tidak mati total. Harapannya seperti itu. Jadi biar buat mereka yang belum divaksin bisa divaksin di tempat piknik. Karena gitu kan vaksin di tempat piknik gitu. Vaksin di tempat piknik. Tapi kan ya kita ngomong ini kan tidak mudah ya untuk menjalankan, tapi kalau tidak dijalankan ikhtiarnya lah istilahnya, kita nggak akan tahu. Iya, kalau tidak dicoba kita tidak akan pernah tahu hasilnya ya. Om Satria,
Kalau saya kurang lebih sama dengan Mas Cipto, memaknai bahwa memang kita sudah di titik yang hampir 1 tahun, sudah sampai 1 tahun setengah ya Mas ya. 1 tahun setengah. Sudah 18 bulan gitu. Apalagi mungkin untuk kami yang berkecimpung di segmen otobis di bidang pariwisata, operasional kami sangat berat. Jadi ada beban-beban yang memang harus tetap kami tanggung di saat bis-bis kami tidak produktif, tidak berjalan karena pembatasan dan lain-lain, biaya maintenance. Jadi jangan dikira bis berhenti itu biaya perawatan juga berhenti gitu. Tidak. Ada biaya-biaya yang harus kami tanggung. Sama lah seperti mesin mobil pada umumnya. Bis juga kan kalau misalkan berhenti, akinya tidak mengisi dengan baik, dinamonya tidak mengisi dengan baik. Jadi harus tetap kami maintain, karena kalau tidak kami maintain, saat itu nanti tiba-tiba ada order dan lain-lain, kita kelabakan gitu. Jadi memang biaya perawatan berat. Di sisi lain ada kru yang harus tetap kami tunjang, walaupun memang tidak ada kewajiban seperti pegawai di perusahaan gitu, apalagi pegawai negeri gitu. Tapi yang namanya kita sebagai owner, mungkin Mas Cipto juga merasakan ada hati nurani yang nggak bisa kita kendalikan untuk tetap memantau mereka gitu, kesejahteraan mereka. Minimal kita ada perhatian dalam bentuk sembako yang seadanya lah, walaupun kita juga sadar itu sangat kurang buat mereka. Kalau buat saya memang betul, saya setuju, bendera putih bentar lagi berubah warna jadi bendera kuning gitu. Ya tinggal mungkin lewat podcast ini kita bisa mengetuk hati pemerintah, karena mungkin menterinya udah baru kan kemarin, kita berharap menterinya bisa ada perhatian lebih lincah gitu. Mudah-mudahan aja ada kontraksi lah beberapa, dan PPKM tidak diperpanjang deh. Saya tambahkan mengenai hati nurani tadi Mas ya, kasihan kita guru tuh kan. Status mereka kan buruh harian lepas, artinya mereka akan mendapatkan pendapatan kalau mereka bekerja. Kalau tidak bekerja, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dulu awal-awal sih kita waktu operasional keuangan kita mungkin masih ada ya, kita masih bisa lah ngasih sembako gitu kan. Sekarang dengan seperti ini kita susah, itu pertama. Dan kedua, yang saya takutkan apa? Perasaan ini hilang gitu, rasa kasihannya itu. Karena apa? Lebih memikirkan untuk saya pengen safety sendiri gitu, keluarga saya gitu. Di satu sisi tanggung jawab, sedangkan kita membawahi tanggung jawab satu perusahaan. Tapi di satu sisi gimana dengan kita? Takutnya ego ini keluar, perasaan ini hilang, rasa kasihan kita hilang. Nah ini kan sudah hampir 1,5 tahun, berarti tidak ada perjalanan, yang artinya tidak ada income juga ya. Tapi kan tetap untuk kos itu kan ada kos bulanan seperti halnya cicilan mungkin ya. Nah untuk menanggulangi istilahnya dari PO Marjaya dan juga Satria Perkasa ini dulu kan ada program relaksasi itu. Apa diambil program itu? Relaksasi diambil. Bermanfaat juga? Sangat. Itu berapa kalau untuk unit bis itu berapa bulan relaksasinya? Kalau bis tuh irit ya rata-rata ya. Leasing tuh irit ngasih relaksasi itu. Dicicil. Nggak seperti bank ya. Bank itu 1 tahun sekali. Setahun, gebrek setahun. Long term ya. Long term. Saya tuh ya punten nih bagi perusahaan pembiayaan, kok aneh gitu kondisi gini tuh dicicil 3 bulan. 3 bulan diperpanjang 6 bulan. Ini nggak sekaligus aja gitu. Sekaligus aja. Toh saya tuh yakin gini, dengan track record PO yang baik sebelumnya, saya yakin kok mereka pasti akan bertanggung jawab. Betul. Kita itu pengen awal sekarang itu tolonglah beli keringanan dulu. Perkara nanti hitungan di belakang, ya udah nanti gitu kan, ini pandemi kita global gitu. Bukannya kita tidak mau mencicil, tapi kondisinya seperti ini. Itu kondisi sekarang saat ini. Kondisinya seperti itu. Jadi yang awalnya kita pandang, wah pemilik PO ini masih survive sampai sekarang, tapi kan kenyataannya Kelihatannya aja itu. Citraan aja. Kalau saya ngambil post dari teman saya itu, tiap bulan itu kita selalu mantap makan tabungan.
Istilahnya jangankan tabungan, kalau gunung aja terus-terusan keruk habis kan. Gunung dikeruk terus habis lama merata juga. Berarti selama ini untuk maintenance sama karyawan makan dari uang tabungan berarti? Kalau seumpama target bulanan tidak tercapai, ya dari tabungan. Dan kayaknya udah lama nggak tercapai. Dan lama-lama nggak tercapai gitu, dikasih seperti ini. Ya. Iya. Gitu ya. Iya, jadi mengeluh ya sih kita di Curhat berarti ini curhat ya. Curhat ini. Nah oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Selepas break berikut ini kita akan kembali apa sih yang harus apa yang dilakukan di masa pandemi ini atau siasat apa yang akan diambil semasa pandemi ini untuk menyelamatkan aset-aset yang selama ini mereka punya gitu kan. Tidak seperti kita istilahnya yang mudah kita istilahnya melepas aset yang kita punya karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi kalau perusahaan beda lagi, ada tanggung jawab lain yang harus mereka perjuangkan. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Jangan kemana-mana, tetap di Tripod. Om Trip Podcast. Kembali lagi di Tripod, Om Tripod Podcast. Tadi sempat kepotong ya pembicaraan kita dari nanya inovasi, bagaimana caranya untuk mempertahankan aset saat pandemi seperti ini. Mau di Om Cipto dulu atau Om Satrio? Jadi kalau saya kan alhamdulillah saat ini lagi menggeluti usaha supply beras. Jadi juragan beas enak. Juragan beasnya lagi chaos jadi juragan beas gitu. Jadi alhamdulillah kita sekarang lagi support beberapa resto. Jadi saya nggak punya jongkoknya, nggak dagang di pasar, tapi kayak saya punya gudang. Terus kita bantu beberapa teman petani dan pabrik penggilingan di daerah Tasik. Jadi disuplai ke kita kebetulan punya, ya itu tadi memanfaatkan relasi lah. Jadi memang kunci dari semua bisnis adalah koneksi dan relasi. Jadi memang alhamdulillah punya beberapa rekan yang masih baik hati di resto. Hari ini sudah mensuplai beberapa rumah makan seperti, nggak apa-apa nyebutin merek kan? Apa-apa. Sambal Hejo, lalu ada sate Pak Romo, bakso Haji Darmo. Alhamdulillah kemarin juga sudah supply Cafe The Twig, grupnya Ina Cookies. Sekarang kita lagi menunggu beberapa approach dari rumah makan seperti Sindang Leret. Jadi memang kita pasif ya, pemasarannya hanya supply. Dan memang boleh jujur kalau kelihatannya aja sih usaha beras itu kayaknya karena berat sih berasnya kiloan gitu. Jadi itu tidak relevan, tidak sejalan dengan profit. Nah, jadi legitnya beda kalau kata Mas Cipto dengan dagang bus gitu. Tapi dijalanin aja. Karena itu tadi kalau balik ngomongin bagaimana inovasi supaya aset tetap bertahan, kalau saya lebih menitik beratkan pada aset SDM-nya. Saya punya karyawan yang masih harus saya pertahankan. Di sisi lain memang saya sangat berat dengan biaya operasional, dengan gaji mereka yang mungkin sekarang juga hanya 50%, tapi saya berusaha mempertahankan SDM terbaik yang masih saya kerjakan. Karena takut nanti pada saat titik balik setelah pandemi selesai, saya kehilangan SDM. Which is kalau kita jual bis, someday kita punya uang lagi bisa beli bis lagi. Tapi kalau kita kehilangan karyawan dengan kemampuan yang sudah sesuai iramanya dengan kita, speednya bisa ngimbangin kita sebagai pimpinan, susah Om. Jadi lebih baik mengorbankan aset benda. Kalau menurut saya yang saya jalankan sekarang ya, jujur saya sudah banyak kehilangan kalau lihat dari kuantitas bis kami sudah banyak berkurang. Kenapa berkurang? Saya jual. Kenapa saya jual? Karena saya perlu untuk memaintain semuanya, gitu. Nah, saat ini selain kembali ke cara inovasi, saya lagi usaha di beras. Kedua, beberapa bis yang memang speknya masih sesuai, tahunnya masih muda. Alhamdulillah saya dipercaya oleh salah satu perusahaan besar di Palembang, join juga dengan PO ternama di Palembang. Kita sedang kontrakan di sana untuk keperluan antar jemput karyawan, gitu. Jadi harus ada inovasi lah, karena kalau memang hanya stay
seperti di lockdown di dalam garasi, nggak kemana-mana bisnya, itu tadi bagaimana kita harus mempertahankan kru dan lain-lain gitu. Jadi memang saya secara kuantiti saya tidak malu di podcast saya bilang saya sudah banyak bis yang saya jual untuk bertahan. Ya nggak apa-apa, walaupun banyak yang sudah terjual kalau untuk bertahan, mudah-mudahan kedepannya yang datangnya jauh lebih mudah, jauh lebih itu tadi bagus. saya percaya bahwa rencana Allah itu indah. Betul. Jadi saya lebih mempertahankan hubungan kemanusiaan saya dengan karyawan saya ketimbang kepemilikan kebendaan duniawi gitu ya. Si Ustadz Evi. Jadi saya karyawan SDM tidak bisa dibeli dan tidak bisa didapat dengan mudah, tapi kalau kendaraan, bis, mobil dan lain-lain bisa saya beli. Kalau kondisi sudah membaik dan ada rezeki lagi dari Allah. Berarti sekarang maskot masih tetap ya. Beberapa unit yang memang jadi andalan itu mati-matian saya pertahankan. Gitu. Ya. Oke, dari Om Cipto gimana nih? Inovasi ya, betul ya Mas Satria bilang ya. Jadi harus ada inovasi yang harus dilakukan saat sekarang ya. Kalau bagi saya tuh agak lambat ya berinovasi, karena dari awal pandemi itu entah kenapa saya tuh kok rasa optimis tuh selalu ada gitu ya. Maksudnya ini nggak akan lama lah pandeminya. Harapan masih sangat besar. Di keoptimisan itu saya dasarin orang itu pasti akan berangkat. Wisata ini pasti akan membludak suatu waktu ya setelah beres pandemi. Nah, pertanyaannya adalah kapan beresnya? Itu kita nggak tahu. Waktu awal pertama kali bulan Maret, saya pribadi ini nggak akan lama, paling 3 bulan, 4 bulan. Ternyata kita lewat itu mundur lagi. Masih menunggu nih. Wah, pas 3 bulan 4 bulan itu, ternyata ada pergerakan. Makanya dulu saya nggak terlalu memikirkan untuk second business, masih mengandalkan hari ini. 3 bulan kemudian naik lagi COVID ya, turun lagi karena ada PPKM tuh Januari, ingat banget. Waktu itu, tetapi waktu dulu masih ada jalan ya, masih ada bisa untuk buat operasional. Terus masih belum memikirkan second business. Nah, ya saya juga salah satunya terbuka juga dengan bisnis Mas Satria ya di bidang beras, bahwa ya ternyata ini kondisi apapun seperti pandemi ini tetap second business itu harus ada. Ya minimal untuk membiayai kehidupan kita lah ya, kehidupan keluarga kita. Sampai sekarang ini ya bisa dibilang tadi seperti yang tadi ditanya tadi kan dijelaskan bendera putih, bisa disebut bendera putih. Gunung pun kalau dikeruk habis. Dulu sempat saya juga usaha sama istri lah di bidang kuliner ya. Waktu pas PSBB ya ada lumayan lah ya hasil, tapi melihat itu kok transport naik lagi ya tergoda lagi kan, ini nggak diterusin gitu. Itu sih. Nah, untuk aset aman ya, nggak sampai ada yang dikurangin gini. Aset saya berkurang juga. Nah, tapi kalau saya berkurangnya itu artinya saya kurangin, saya buat untuk yang masih di proses cicilan. Karena proses cicilan dengan relaksasi, meskipun ada relaksasi ya, tapi berat itu. Relaksasi itu bunga berbunga lah istilahnya ya. Gitu. Jadi berusaha mungkin, ini ada jual unitnya tidak. Ada sih saya yang selama berapa bulan tuh unit itu nggak pernah jalan, sama sekali biasanya. Ada yang mau beli, ya udah si jual. Strateginya tetap sebagian dipakai buat kita setting operasional, dan sebagainya dibuat untuk melunasi ya, melunasi kendaraan yang masih ada beban cicilan. Nah, untuk sekarang banyak juga inovasi dari beberapa PO di luar sana yang istilahnya membanting harga. Membanting harga. Nah, untuk Om Cipto dan Om Satria sendiri ikut arus tersebut atau tetap bertahan dengan komitmen yang sudah ada? Sampai dengan awal 2021 saya masih idealis. Tetap ya bertahan. Idealis bertahan ya. Karena nanti kalau misalnya sudah normal kita sendiri yang susah untuk mengangkatnya. Tetapi di satu sisi kayak gitu juga kayaknya nggak bisa ya. Strategi gitu kita pertahanin dengan keidealismean kita, nggak bisa juga. Istilahnya si malakama akhirnya ya. Si malakama kita bertahan.
yang lain ngedropin, kita nggak operasional income operasional kita buat kita juga berkurang ya jauh. Waktu itu udahlah kita tentukan, udah kita main harga sama saja kalau gitu. Nah, tetapi keburu PPKM lagi kan itu. Nah ini nggak tahu nih, prediksi saya habis PPKM kayaknya makin aja. Tapi setelah ini pasti dibalik kesedihan ada kebahagiaan ya. Kayaknya pasti orang-orang udah 2 tahun, hampir 2 tahun jenuh pariwisata bakal jebret paling ini kayaknya. Iya. Perlu hiburan kan orang-orang. Nah untuk Om Satria gimana? Sama lah kayak Pak Cipto. Kebetulan kita kan sering koordinasi satu asosiasi lah. Jadi memang kalau dibilang ada oknum. Jadi di balik kehancuran harga pariwisata di era pandemi ini ada oknum. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan secara seksama terhadap oknum-oknum itu. Karena kan itu tadi kebutuhan dapur tiap orang berbeda dan tidak ada regulasi, tidak ada aturan yang melarang batasan angka jual atau nilai jual. Jadi itu lebih kepada ya komitmen saja gitu sesama rekan satu profesi. Nah, kalau saya semenjak awal pandemi tidak terlalu lama mempertahankan integritas dan idealisme terhadap harga. Saya ngikutin aja lah. Selama kalau saya punya bottom, punya angka bottom yang paling tidak boleh itu bottom kalau bensin mah udah merah tuh nggak boleh lagi turun di bawah merah bisi mogok. Jadi jangan sampai ambil contoh disewa ke Pangandaran, saya cuma punya solar, punya BBM sampai Tasik gitu, mogok dong di Tasik gitu. Jadi saya pertimbangkan betul, tapi saya nggak pernah punya batasan harga. Nah, walaupun mungkin kalau ditanya teman-teman gimana harga, saya bilang ya begitu. Saya nggak pernah nyebutin nominal sih. Kalau ya itu tadi ya Mas Cipto ya, kita punya dapur masing-masing. Kita juga nggak bisa menyalahkan si oknum yang merusak harga itu. Dia pasti punya kedaruratan yang berbeda. Ya daripada kita semua pasti punya kedaruratan yang berbeda. Jadi kenapa dia banting harga pasti udah darurat. Dan segala sesuatu yang diambil keputusan itu akan kembali ke PO-nya masing-masing. Kalau saya sih percaya itu. Jadi semua PO menerapkan harga gitu ya, resikonya mungkin mereka juga udah tahu. Iya. Nah ini untuk Om Cipto dan juga Om Satria. Ini kan di dalam, anggaplah kita ini bermain di satu big bus ya. Nah, untuk unit big bus itu kan ada beberapa varian yang dimiliki Pak Cipto dan juga Om Satria ini. Untuk harganya bervariasi nggak? Untuk harga misalkan ini variannya misalkan JB terbaru, ataupun untuk Om Satria ini ada apa namanya? Evolander. Nah untuk harganya berbeda nggak tingkatan harganya? Kalau tingkatan harga pasti ada. Semua PO itu menerapkan. Karena kebijakan atau peraturan yang ada di PO itu pasti nggak akan jauh beda. Dari mulut ke mulut cepat, si PO ini menerapkan ini, apalagi sekarang zaman seperti ini, biru. Kalau mengenai dari range harga itu pasti akan ada perbedaan. Kalau saya menerapkan itu sesuai dengan investasi yang saya keluarkan. Kalau investasinya besar ya otomatis yang unit baru ya kita terapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan yang lama. Karena kalau sama-sama ya, saya yang customer saya milih unit baru aja kalau gitu kan, selalu gitu. Cuman kalau di Pak Cipto ini lebih banyaknya atau memang semuanya dari karoseri Adi Putro? Kalau saya hampir semuanya ya Putro, kecuali kemarin aja saya nyoba satu medium. Dan itu langganan saya ya. Ya, karoseri baru sebut karoseri ya. Karoseri Laksana. Begitu saya nyoba ya ternyata oke juga lah. Oke lah. Kalau Om Satria, karoserinya terdiri dari apa aja? Wah, kalau saya termasuk orang yang melawan arus. Gitu. Melawan arus. Jadi saya punya beberapa unit yang memang antik ya. Seperti contoh 2007 saat Adi Putro lagi bergeming dengan Jetbus WSHD dan Laksana sudah keluar HD Prime-nya, saya malah datang ke karoseri New Armada bikin Evolander HDD. Dan itu the first Evolander HDD di Jawa Barat. Itu dikasih stiker langsung dari New Armada dan itu dilegitimasi sama karoserinya. Jadi pertama kalinya Evolander HDD dibuat
dan untuk pasar dan PO yang domisilinya di Jawa Barat ya, bukan Kota Bandung, itu punya Satria Perkasa. Nah akhirnya kita tambah lagi satu lagi di tahun berikutnya dan ada 2 populasi Evolander, dan alhamdulillah sampai kemarin pandemi belum ada lagi yang bikin. Ada satu teman kita bikin juga, jadi udah 3 nih. Tapi tetap pelopornya itu Evolander New Armada masuk ke Bandung itu saya yang bawa. Legitimasinya masih tetap Dan itu dari dia. Jadi bukan saya disclaimer gitu ya bahwa itu saya yang nyebutin, tidak, tapi memang legitimasinya itu datang penyebutannya dari New Armada. Memang itu adalah first Evolander HDD di Jawa Barat pada saat itu. Ya. Saya kurang tahu kenapa memang teman-teman di pengusaha bis itu Ardi Putro minded banget ya gitu. Tapi saya juga pernah bikin baru di Ardi Putro gitu. Memang lebih kepada pertimbangan masing-masing gitu. Kalau saya kan Mas Cipta punya hitungannya sendiri, saya punya punya kalkulator sendiri. Jadi kalau saya sudah hampir touring nih karoseri di Jawa ya. Ardi Putro saya pernah bikin. Terus bahkan karoseri New Armada saya bikin. Mediumnya New Armada pun saya punya. Yang suka dipakai kalau mobil SIM keliling, itu saya punya pariwisata, dan itu the one and only punya Satria Perkasa lagi. Ada namanya Medium Turisto namanya. Itu produknya New Armada juga. Dan kalau om-om ini sering pernah perpanjang SIM atau suka lewat Cicadas, ada yang di depan BTM itu. Bis SIM keliling itu dari New Armada karoseri, namanya bisnya Turisto tipenya gitu. Dan itu pariwisatanya ada di Bandung, punya Satria Perkasa juga. Jadi karoseri Agustus di Magelang saya juga pernah bikin gitu. Jadi nyobain lah turun. Jadi saya nggak terlalu fanatik sama satu karoseri, hitungannya aja. Nah, jadi itu yang membuat di Bandung ini istilahnya untuk keperluan bis variasi ya, banyak sekali. Jadi untuk teman-teman Om yang mau berkunjung ke Bandung, mau coba istilahnya berbagai macam karoseri, di Bandung lah ini gudangnya ya. Ada yang fanatik dengan Adi Putro, ada yang Laksana, ada juga yang Evolander, yang mana ketiganya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik tentunya ya, baik dari Satria Perkasa ataupun Marjaya Trans. Nah ini Om, saya pengen, mungkin ada cerita ya pasti. Apakah ada pengalaman unik saat travel bis atau gimana perjalanan, mungkin ada yang bisa diceritain yang paling terkesan gitu sampai terngiang-ngiang sampai sekarang mungkin. Apa ya? Berkah dan musibah. Berkah dan musibah ya. Aduh banyak ya sebetulnya. Jadi ini lebih ke suka duka intinya. Suka duka ya, tapi biasanya sih yang lebih teringat tuh ya suatu kejadian yang tidak menyenangkan ya. Karena kalau tetap kalau ini satu lah, yang positifnya itu silaturahmi. Saya tuh di PO anehnya tuh ya, belum pernah ketemu, tetapi sudah kenal. Lewat sosial media mungkin. Oh iya, sosial media lah, WhatsApp lah, telepon lah. Jalur komunikasi Jarkom. Tapi belum pernah ketemu loh. Sampai sekarang tuh ada. Di sama Kang Dudi ya, tentunya Kang Dudi itu saya baru ketemu berapa kali ya? Mungkin tadi kali pertama kali ketemu sama Kang Dudi. Padahal kalau teleponan udah kayak pacaran ya. Jadi waktu itu ya suka duka di luar ini ya. Kalau di bisa sendiri tuh ya mungkin paling terngiang-ngiang itu sesuatu hal yang adalah yang tidak kurang menyenangkan ya, kayak kejadian kecelakaan. Nah, tapi kalau pada apa mobil mogok di jalan, nah itu kan selalu ada ya resiko di jalan. Kalau segi menyenangkannya ya menyenangkan banyak lah. Ya itulah terus silaturahmi, dapat kenalan baru kan. Seperti contohnya Van King dulu pertama ya. Saya dulu pertama itu kalau nggak salah tuh saya datang gitu Kang Diki. Ke Trans ya? Enggak, ketemu Jalan Rio. Oh iya betul, Jalan Rio. Jalan Rio gitu kan, dulu nggak kenal Kang Diki itu masih tandem ya. Dulu tandem silaturahmi, saya datang kenalan jadi tahu gitu loh. Silaturahmi lah. Nah untuk apa kayak yang celaka gitu penanggulangannya gimana? Penanggulangannya sih ya kalau pertama alhamdulillah sih jangan sampai fatal ya. Kalau tidak fatal ya kita tetap prioritas amankan tamu dulu. Ya dengan cari, kalau semua memang unit itu tidak bisa dilanjutkan, kita cari unit pengganti. Amankan dulu customer. Prioritas kita ya. Baru customer beres, kita beresin unit kita lah seperti itu. Harus
langsung ganti unit berarti ya. Ganti unit. Dulu pengalaman kita ya. Ganti unit. Supaya mereka kan juga ada target-target perjalanan ya. Supaya terus jalan. Terutama kalau misalkan si tamunya itu mau kunjungan ya, waktunya sudah ditentukan, gitu. Berarti kita harus lebih ekstra gesit istilahnya. Gesit, apalagi ngejar pesawat. Nah kalau ada bis misalkan bener ya mogok gitu atau AC-nya nggak nyala apalah ya itu, tiba-tiba kan diganti unit nih, tiba-tiba yang bis ini dibenerin di situ, ternyata udah bener, itu dikejar lagi atau tetap pakai yang ganti itu? Tergantung sikon. Kalau apa? Ya tergantung sikon, betul ya. Betul. Jadi kalau memang sudah jalan dengan jadi pengganti udah normal saja, baik-baik saja, lanjut saja lah. Kita nggak usah memikirkan yang pusing-pusing. Gitu. Tapi kalau seumpama kira-kira nih unit ini kok kayaknya feeling nih nggak begitu siap ya kejar lah. Kondisi ya, saya baru. Om Satria mungkin. Kalau saya yang suka dukanya sama lah Om. Jadi saya kalau dukanya dulu mungkin ya. Kalau tadi kan Mas Cipto duluan sukanya. Dukanya saya pernah armada kita salah satu pernah kecelakaan hebat di, mungkin dulu kalau ingat tol Cipularang pernah ditutup untuk kendaraan besar karena jembatannya, saya lupa jembatan apa itu, di kilometer 100 sekian ya, masih dekat dari Padalarang, itu ditutup dan semua kendaraan besar harus muter ke tol Subang untuk menuju Jakarta. Jadi suatu hari kebetulan masih tamu kita juga menggunakan armada medium terguling di setelah Ciater kurang lebih 3 kilo sebelum Jalan Cagak. Nah, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuman luka beratnya ada sekitar 7 orang. Jadi itu benar-benar di pagi hari di mana sedang tertidur lelap, subuh-subuh ditelepon oleh, kebetulan karena itu tadi tamunya grupnya dari travel yang masih kita sendiri. Jadi TL-nya masih karyawan sendiri gitu. Jadi nelfon sambil nangis di pagi hari buta gitu, kebangun kan kaget ya. Kayak ditempeleng naon gitu, tiba-tiba dengar, "Pak, saya kecelakaan," sambil nangis. Dan kecelakaan gimana? Mobil, Pak. Kecelakaan mobil Pak terguling ya. Nggak lama dikirim gambarnya sama dia. Dia masih sempat foto tuh. Wah udah, saya langsung shock. Nelfon pengurus, kita berangkat ke sana, kita recovery semua, tapi tetap melalui prosedur hukum yang. Jadi saya memang betulan almarhum ayah saya adalah purnawirawan TNI, jadi insya Allah tidak pernah menyimpang terhadap hukum lah kita tuh. Walaupun memang segala sesuatu bisa dibicarakan, tapi tetap kita melakukan proses yang sesuai gitu. Alhamdulillah tamunya juga menerima bahwa itu adalah musibah. Kita perhatikan sampai biaya perobatan selesai. Dan tapi yang saya masih terngiang-ngiang karena di Google tuh masih ada berita itu. Jadi kalau masukin bis Satria Perkasatran, headline kecelakaan yang paling atas gitu. Saya gimana, mungkin Om tahu cara menghapus Google nggak? Atau kita beli aja gitu? Di Google. Jadi kita memang dukanya itu lah yang paling dalam menurut saya. Kalau sukanya itu tadi karena ini kan hobi ya. Kadang-kadang kita kan cowok itu kalau nggak suka otomotif, bukan cowok katanya gitu, minimal ngerti lah soal otomotif. Jadi saya ya senang aja lihat bis didandanin, divariasiin, apalagi sekarang macam-macam gitu. Itulah mungkin karena kita kenalan dengan banyak orang, jalan-jalan, traveling gitu. Banyak yang sukanya. Kalau dukanya tapi yang masih sangat terngiang tadi kalau kata Om Edo tanya, yang paling terkesan ya itu kecelakaan di Jalan Cagak. Nah, ini kan sekarang di masa pandemi ini otomatis full sepi ya. Full sepi, kangen nggak sih dengan suasana riuh atau tengil-tengilnya kru gitu di kantor yang kadang ada kalanya ngusilin kita sebagai owner gitu kan? Gimana? Sangat ya, sangat. Saya tahu siapa yang paling tengil. Ya, kangen diskusi. Saya tuh, karena saya juga suka ngeliwat ya, bareng mereka gitu. Jadi frekuensinya jadi jarang ya, jarang karena mereka itu juga ke garasi itu juga jarang. Kenapa? Adalah pasti ke pool itu, cuman mereka kadang ngopi ongkos. Gitu. Sampai segitunya ya. Dan mudah-mudahan semua segera membaik ya. Segera membaik. Dan yang paling kangen baru aja berapa hari, sehari dua hari yang lalu saya tuh ke pool, datang mandangin aset kita ya gitu.
kapan ini bisa one way lagi jalan gitu ya dengan dengar suara krik gitu ya. Kangen juga lah gitu ya. Kadang kalau lagi ketemu di jalan tuh kita ikutin gitu kan. Kita suka ngikut gitu kan. Itu lah kangen juga sih. Bukan sih itu. Om Satria? Sama lah. Jadi apalagi saya cerita di awal tadi, saya kan berangkat dari seorang tour leader sama kayak Om Diki lah. Jadi feel di dalam kabin bis itu ya sudah sangat mendarah daging gitu. Jadi saat semua pembatasan ini saya kangen gitu. Karena jujur setelah ngelola bis, saya tidak serta-merta tidak jadi tour leader, tidak. Saya kadang lucunya adalah supir saya itu kikuk. Kaku banget, sekaku-kakunya, tadinya riuh, cengos ya kalau kata dan kru kan kalau nggak cengos kan pendiam gitu. Nah, yang tadinya cengos diem api karena saya di sebelahnya. Di antara dia dan Greg ada saya yang jadi tour leader. Jadi saya bertanya, banyak yang bilang, kru bilang, terus tamu-tamu saya bilang, aduh Pak Satria ngapain masih jadi TL? Tapi ya itu tadi, hobi susah. Iya. Jadi sampai 2019 akhir, Desember, kita mungkin kalau insan pariwisata Desember itu kan bulan panen, bulan tegang, bulan yang sangat menegangkan dan menyenangkan di saat yang bersamaan. Saya paling masih bawa tamu, masih jadi TL ke Bali. Dan itu overland. Dari Bandung sampai ke Bali ya malam ngobrol sama supir, tapi ya tadi supir jadi kikuk gitu. Itu yang dikangenin lah konvoy, apalagi karena kalau saya berangkat dengan travel sendiri seringnya gitu. Jadi ya krunya kita, TL-nya masih karyawan kita semua, feel kebersamaan tuh ya kayak liburan walaupun kerja gitu. Iya, saya ada satu kru dari Satria Perkasa yang kalau saya jalan sama dia itu bener-bener bahagia. Itu orangnya tengil tapi nyenengin gitu, simetik gitu namanya. Kenek ya. Itu saya beberapa kali jalan sama dia itu bener-bener enjoy lah, have fun bareng dia itu. Jadi capek itu hilang, dia bisa aja mancing-mancing ketawa, luar biasa tuh. Ya mudah-mudahan semuanya cepat berlalu, cepat kembali normal, akhirnya kita bisa bareng-bareng lagi apa ya. Oke, teman On Trip jangan kemana-mana, kita akan kembali ke segmen terakhir, di mana di segmen terakhir ini kita akan dengarkan harapan apa saja sih yang ada di benaknya Om Cipto ataupun Om Satria untuk masa sekarang dan juga masa kedepannya, seperti apa yang mereka harapkan. Jangan kemana-mana, tetap di Tripod, Om Tripod Podcast. Kembali lagi di Tripod, Om Tripod Podcast. Tadi sempat kepotong pembicaraan kita ya sama iklan. Nah sekarang kita mau nanya harapan Om Cipto sama Om Satria mengenai pandemi seperti ini. Apakah sekarang udah mulai ada pondasi buat nanti jadi pas begitu new normal kita udah siap, atau nanti nunggu aja pas new normal kita baru siap-siap gitu. Gimana nih harapannya? Kalau saya prinsipnya setiap kapanpun, setiap saat itu kita harus siap. Termasuk yang kita terapkan di PO kita tuh, bahwa meskipun kondisi tidak jalan kendaraan, 100% kendaraan itu harus siap. Itu prinsip saya yang beritahu ke staff ya, baik dari operasional, mekanik, harus siap. Boleh nggak jalan tapi harus siap. Itu karena kita tidak tahu kapan ya kendaraan kita itu disewa orang. Kan nggak lucu, ada dadakan order ya, tuh mobil kita lupa, kita loss gara-gara mobil kita nggak siap kan gitu. Nah kita lagi nunggu itu ya. Sedangkan di zaman saat sekarang pandemi itu kesempatan tuh betul tidak muncul, kesempatan itu tidak akan terulang 2 kali. Yang telepon, Pak ada nggak kendaraan? Ada, siap. Langsung terus. Ada nggak Pak? Ntar ya. Karena apa? Suplainya banyak banget. Mereka bisa milih mobil mana aja. Nggak sedikit dipepet orang. Dipepet orang. Gitu. Jadi kita harus siap ya. Om Satria. Kalau saya sih harapan ya. Jadi kalau harapan saya mudah-mudahan badai ini cepat berlalu. Kita bisa kembali lagi ke suasana yang sudah lama kita rindukan. Jadi hype-nya kita dapat lagi, suasana kita dapat lagi.
dan kita bisa cari rezeki lagi semuanya gitu. Kita selaku perusahaan otobis, krunya, teman-teman tour leader, teman-teman hotel, teman-teman objek wisata, pedagang kecil yang sering nongkrong mepet ke bis, tukang bakso, tukang cilok, tukang kopi, ya Mas ya, banyak lah gitu. Jadi saya yang benar-benar saya kangenin adalah suasana pada saat kita sedang melaksanakan pekerjaan sebagai tour leader. Itu sangat kangen. Jadi saya berharap semoga selesai dan kita semua bisa bertahan lah. Mudah-mudahan cepat selesai pandemi dan pemerintah juga bisa mengambil langkah yang tepat gitu. Karena memang gak gampang juga sih jadi pemerintah, kita nggak bisa nyalahin juga. Karena memang di satu sisi ekonominya memang sangat terdampak, tapi kesehatan juga nggak boleh diabaikan gitu. Apalagi kan kalau wisata kan melibatkan banyak orang, nggak mungkin di bis sekat-sekat jadi pakai penyekat gitu. Walaupun sempat ada yang bikin, kalau buat saya kayak rasa-rasa yang kita tunggu lah, karena nggak make sense juga kalau kita harus merubah layout dalam bis. Tapi dari keyakinan saya gitu ya, itu kenapa optimis pasti akan kembali. Pertanyaannya itu nggak tahu kapan. Tapi wisata tuh bakal akan dan nanti kisah harapan saya pribadi ya, kita semoga saja orang-orang susah mencari unit gitu ya. Kita sudah siap. Orang yang susah mencari kendaraan untuk wisata itu mungkin dia, ya udahlah ngikutin jadwal PO gitu kan, ya itu harapan seperti itu. Sekarang kita hanya berharap dari pemerintah itu, terutama dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, yang mana Pak Sandiaga Uno ini bisa mengeksplor ide-idenya untuk ditumpahkan di dunia pariwisata, yang akhirnya membuat pariwisata kita bangkit ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan itu segera terjadi. Mudah-mudahan seperti tadi tuh vaksin di tempat piknik gitu kan, salah satu terobosan, mudah-mudahan itu bisa dijalankan ya. Itu. Saya ada pertanyaan nih buat Om Cipto. Tadi kan kalau Om Satria udah pernah ngikutin TR gini. Kalau Om Cipto pernah nggak? Pernah. Ikut juga ke sana? Iya dong. Karena sebelum punya unit ya. Karena dulu basic bapak saya kan punya travel. Sama juga ada basic. Ya, saya dulu ngawal. Jadi tour leader lah. Perjalanan kemana tuh? Bali, Jogja gitu kan, malah ngalamin dulu zamannya belum banyak travel agent, datang sampai Bali malam, sampai Bandung malam, besoknya berangkat lagi putar kepala, ngawal lagi gitu kan. Itu dulu masih persaingannya masih belum seketat sekarang, dan sangat enjoy sekali, sangat menikmatin. Rindu ya. Nah itu berarti yang kesimpulan yang kita ambil dari dua narasumber kita kali ini, kenapa mereka bisa memiliki perusahaan otobis ya, atau PO bis itu berawal dari mimpi ya. Nah jadi untuk teman-teman Om Tri semua, jangan ragu kita untuk bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi ya. Mimpi yang diucapkan akan menjadi rencana yang dijalankan akan menjadi komitmen yang dijalankan akan menjadi hasil yang nyata. Jangan biarkan mimpi hanya sekedar angan semata. Itu dia Om. Siap. Mungkin ada kiat-kiatnya di Om Cipto atau Om Satria buat teman-teman nih yang mungkin lagi ngedown atau dengan situasi seperti ini. Kalau dari saya sih pribadi ya, justru pandemi ini juga akhirnya mengembalikan hobi lama yang terbengkalai. Kemudian sebelum saya punya beberapa kisah, kan kita hidup tuh kayak film, ada chapter-chapternya. Jadi sebelum saya terlibat dalam dunia pariwisata sebagai TL dan punya travel, saya dulu atlet profesional di bidang binaraga. Gitu, sempat ikut beberapa kontes binaraga juga, sempat ikut audisi susu terkenal, ada brandnya gitu. Ada ada jejak digitalnya gitu. Saya masih punya foto-foto saya zaman dulu. Jadi setelah usaha, akhirnya berkenalan lagi dengan minyak, berkenalan lagi dengan santan gitu. Padahal mungkin saya sempat di tahun 2007 sampai 2008 saya skip banget makan nasi. Jadi saya karbonya itu bukan dari nasi, benar-benar ya concern di olahraga. Nah setelah 10 tahun, 12 tahun berlalu kan nggak fokus.
Tapi alhamdulillah 6 bulan terakhir ini kalau udah kegiatan saya nge-push olahraga terus. Baik lagi ya. Jadi alhamdulillah vaksin sudah 2 kali, tapi sampai hari ini amit-amit belum terkonfirmasi sih. Ya, Mungkin ya. karena daya tahan tubuh. Jadi memang olahraga itu penting. Olahraga penting ya. Jadi kiat-kiatnya adalah ya tetap jaga fisik dan jaga pikiran tetap seimbang. Kalau kata anak sekarang mah jangan kena mental. Jangan ngedon istilahnya. Tuh. Dari Om Cipto, Untuk sekarang ya, untuk mereka nih yang istilahnya yang terdampak, Terdampak. bukan terpapar, terdampak. Jadi kalau saya berpikir atau rasain ya, bahwa setiap kondisi apapun itu yang terbaik dari Allah ya. Jadi tetap apapun kondisinya kita harus tetap syukurin. Seperti tadi Mas Adrian bilang, dulu waktu rame Desember, musim-musimnya rame, mobil jalan semua tapi deg-degan. Betul. Tapi saat kayak gini santai, tenang gitu kan, bisa lebih menikmati ya segala sesuatu ada step-stepnya. Di saat rame kita bersyukur, saat ini pun kita bersyukur. Pasti ada hikmah. baiknya. Ada hikmah, selalu ada hikmah di balik kejadian. Pokoknya tetap semangat aja teman-teman Om. Semangat. Jangan takut untuk bermimpi ya Om ya. Mimpilah setinggi-tingginya, siapa tahu bisa diijabah, harus itu mah pasti. Pokoknya tetap aja di channel Om Trip. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Thank you Om Satria. Makasih Om Edo, Om Diki. Terima kasih, Om. Terima kasih.